Tips biar nggak males belajar apa, Fa? Ini halo Mas, BTW aku mau ngapain ya? Oh iya, gue mau jawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh teman-teman WhatsApp semuanya yang kayak gini deh. Gue bikin skeleto itu kayak kalian ngirim pesan ke gue gitu, tapi gue nggak tahu gitu nama kalian atau pesannya itu pesan tersembunyi lah, bisa dibilang kayak gitu lah. Pokoknya gue bakal bales atau jawab pertanyaannya di sini. Tapi sebelumnya jangan buru-buru, subscribe dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya. Dan juga bila video ini bermanfaat, tapi nggak ada manfaatnya sih, tapi mudah banget, pokoknya di share ke teman-temannya semua ya. Pokoknya harus di share sih. Ini gue udah ngeluangin waktu loh, ini udah malam banget, lu lihat lah, lu lihat malam. Dan ini gue bikin video di sela-sela, tapi bukan tugas gue yang banyak banget itu loh. Jadi kayak gue sempetin buat jawab ini karena gue udah bilang juga ke kalian bakal jawab di YouTube. Oke, langsung aja. Yes. Tapi sebelumnya gue minta maaf karena ini udah malam banget dan nyokap bokap gue lagi tidur. Jadi ya pelan-pelan aja. Pokoknya volumenya ditinggiin, jangan lupa. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Sebentar. Oke. Pertanyaan yang pertama. Masih kenal gue nggak, Firman SD? Masih dong. Kan pokoknya temen-temen yang pokoknya yang pernah sekelas sama gue ataupun yang beda kelas tapi gue kenal gitu, insya Allah nggak bakal pernah dilupain kok. Okay. Kita next, pertanyaan yang kedua. Ini cuma beberapa doang ya yang gue jawab karena yang menurut gue emang harus gue jawab gitu. Dan yang lain yang mungkin pertanyaannya yang nggak bisa gue jawab, mohon maaf banget, bukannya nggak mau jawab, cuma kayak durasinya kalau terlalu panjang itu kan juga nggak enak juga. Yang pertanyaan selanjutnya, sharing dong study tipsnya biar ketularan pinter. Ini pertanyaan dari mana ya? Siapa? Dari mana ini berasal pertanyaannya? Gimana ya? Pokoknya kan setiap orang itu kan punya keahliannya di bidang masing-masing. Mungkin kalau misalkan gue ya, gue mungkin udah nge-YouTube ataupun hal-hal lain yang gue lakuin, tapi lu pengen juga nih kayak gue gitu, nge-YouTube dan lain sebagainya yang gue bisa gitu, dan passion lu tuh sebenarnya nggak sama dengan gue. Jadi lu coba untuk memperdalam diri lu sendiri aja deh. Maksudnya memperdalam diri lu. Kalau lu udah memperdalam diri lu dan lu udah mengetahui apa yang sebenarnya jadi keunggulan lu coba untuk tekuni, dan itu bisa menjadi salah satu goodwill atau kelebihan dari diri lu sendiri. Pokoknya jangan bilang gue pinter lah. Oke, next. Kenal Raden dari mana? Raden mana nih? Raden A, Raden B, Raden C. Masalahnya Raden banyak. Lu nanya emosi, gue nih orangnya emosian loh. Makanya gue gak tahu ya, kalau misalkan kalau Raden sih gue kenalnya dari ya teman online aja sih. Tapi kan Raden tuh gue kenal sekitar 3 apa 2 orang gitu ya yang gue kenal. Pokoknya dan itu kenalnya beda-beda, jadi gue nggak tahu deh ini pertanyaan yang lo maksud itu pertanyaan Raden mana gitu. Pertanyaan selanjutnya, oke. Caranya jadi baik dong. Akhirnya pasti ada yang bilang, masih ada yang bilang gue baik.
Kebanyakan orang-orang bilangnya gue judes lah, apalah, padahal kan aku ini kan baik hati dan sangat punya baik hati. Bagaimana caranya jadi baik? Ya jadi baik dengan apa yang menurut lu baik aja sih. Lu jangan mikir kayak lu harus jadi baik untuk orang lain gitu. Lu nggak bisa, maksudnya ya lu pokoknya lu jadi baik versi diri lu sendiri aja gitu. Jangan kayak karena ada sesuatu hal yang membuat lu baik, itu bagus sebenarnya, cuma lebih ke baik jadi versi diri lu sendiri aja gitu. Nggak bisa nih lu samain baiknya si A sama si B kayak gitu. Pokoknya jadi baik versi lu sendiri itu merupakan suatu cara menjadi baik yang terbaik. Okay. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. How to prevent males pas belajar? Prevent itu artinya mencegah ya? Ya nggak sih? Nggak bisa bahasa Inggris. Sering banget kalau misalkan kalau di gua bacanya Inggrisnya kurang itu ya, mohon maaf aja. Bukan orang Inggris, I'm Indonesia. Pokoknya kalau menurut gua cara untuk mencegah males pas belajar itu ya jangan nunda. Kalau lu udah nunda, lu pasti bakal males. Hal males itu pasti bakal nguasain diri lu ketika lu udah nunda itu. Misalkan nih ya, gue kasih contoh. Lu pengen ngerjain misalkan matematika, lu mau ngerjain matematika nih. Terus ada sesuatu hal yang membuat lu nunda. Misalkan contohnya, beli jajan dulu lah gitu kan. Nah, pas habis beli jajan nih, lo bukan yang belajar, lo malah kemakan pastinya kan, ya kan, jujur om gue kan. Nah, hal itulah yang membuat kayak rasa malas tuh lebih besar gitu kalau kita menunda. Itu sih kalau menurut gue, nggak tahu deh menurut orang lain gimana ya. Oke, kita next aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget soalnya nih tuh, jadi harus nyari dulu, sabar. Aduh, ada yang nagih uang kas juga. Nah, gue gak mau jawab. Ini udah ada nih. Biasanya kalau belajar hari durasinya bisa berapa jam? Dan paling suka belajar itu jam berapa? Kalau untuk sekarang sih nggak dipatok berapa jamnya ya, tergantung mood gue aja sih. Gue orangnya kayak mood-moodan gitu. Nah, kalau mau belajar jangan kayak berpikir gue itu belajar terus ya, kayak mood aja gitu belajar. Misalkan gue mood nih, lagi mood mau belajar jam 7 pagi, ya udah gue jam 7 pagi. Terus kalau misalkan gue moodnya jam 12 malam, ya gue jam 12 malam. Jadi nggak gue patok gitu loh. Jadi kalau dulu SMP sih, dari SD sampai SMP masih kayak dipatok berapa jamnya gitu. Tapi kalau untuk sekarang tuh kayaknya enggak deh, gue nggak matok berapa jam. Yang penting gue mau belajar, gue ngerti, udah gitu. Gue kayak udahlah kayak gitu, kayak udah nggak terlalu fokus, terlalu motok berapa jam harus belajar misalkan sekian jam gitu, enggak. Malah kan kalau gue lebih efektif yang belajar itu nggak terlalu panjang sih durasinya. Terus paling suka belajar itu jam berapa ya tadi sama gue. Kalau gue jam 7 pagi, jam 7 pagi, jam 12 pagi, jam 12 pagi gitu kan. Next, udah punya boyfriend. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Kayak gimana ya? Nggak tahu. Nggak ada sih, lebih nggak ada. Ingat ya, nggak ada. Nanya lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya kayaknya udah nggak mengarah ke belajar sih kayaknya. Spill film terfavorit masih dimenangkan dengan film Melodiland itu lah, yang tayang tahun 2019-an gitu deh. Pokoknya kalau di kesini-sini tuh cuma nonton aja gitu, nggak terlalu berkesan. Tapi kalau misalkan
film yang lo bilang tuh kayak nggak tahu, kayak beda aja gitu dari yang lain. Next. P, ini sopan banget ya. P, gimana proses punya channel YouTube? Mikirnya gimana, kayak gue mau buat YouTube apa gimana gitu. Jadi awalnya kayak buat nge-YouTube tuh kayak itu bukan kaya sih, emang benar. Jadi gini ya ceritanya. Kalau diceritain panjang ceritanya, pokoknya singkat cerita aja, singkat cerita. Jadi singkat ceritanya gini, gue pas habis ujian sekolah kan pas kelas 9 ya, cerita pas kelas 9. Pas kelas 9 tuh kayak bosen banget gitu kan. Terus kan juga baru-baru pandemi gitu kan, sekolah di liburan selama 2 minggu katanya. Sampai 2 tahun. Terus gue kan nggak bisa keluar rumah ataupun main-main sama temen-temen yang lainnya gitu kan. Jadi kayak gue iseng-iseng tuh buat YouTube. Terus pas itu juga nggak lama karena gue pengen mempersiapkan diri buat masuk tes SMK, karena SMK tuh tes kan pada itu tahun gue daftar. Nah jadi nggak lama tuh, ya paling pas itu cuma dapet 30 subscriberan aja sih gitu kan, belum sampai ribuan, baru 30 subscriber. Dan setahun kemudian tuh kan masih sekolah online kan, kelas 10 kelas 10 tapi di semester yang kedua gitu loh. Nah udah setahun lebih kan gue bikin YouTube tuh. Terus itu gue nggak upload video. Terus pas kelas 10 karena sekolah online, jadi sekolah online kan cuma kayak setengah hari gitu kan, dan gue pengen waktu setengah hari gue lagi nih nggak kebuang sia-sia gitu loh, walaupun banyak tugas yang itu, tapi gue berusaha untuk kayak gue harus bisa untuk memanfaatkan waktu gitu. Dan pada akhirnya ada beberapa video yang ibaratnya kayak viral, kan nggak viral amat sih, kayak banyak yang nonton gitu aja, banyak yang nonton karena waktu itu kan juga sekolah online, mungkin banyak materi. Sedangkan di channel gue ini kan channelnya edukasi gitu, kayak belajar bareng. Jadi kayak ini nih videonya. Nah itu video itu udah ditonton sekarang udah 37.000 dan ada yang 32.000 juga. Pokoknya itu nggak nyangka banget sih, soalnya kayak di saat waktu luang gitu kan, itu juga buatnya kayak kayak apa sih, niat, cuma kayak nggak nyangka aja gitu bisa sampai kayak banyak yang nonton, sampai ribuan orang yang nonton gitu kan. Dan next, pertanyaan selanjutnya. Nah ini keren nih pertanyaannya. Akuntansi itu susah nggak? Ya menurut gue sih kalau akuntansi itu susah gampang gitu ya. Susahnya kalau menurut gue sih kayak lebih teliti gitu kan, sedangkan gue kan orangnya gerasa gerusuk gitu loh. Jadi kalau untuk hal teliti gue masih bisa belajar, harus belajar lagi gitu kan. Terus kalau misalkan gampangnya tuh kayak ya kita kayak ngebayangin kita punya duit banyak gitu kan, jadi kita bisa langsung, kita yang mengelola uang itu dan kita catat sendiri, itu kayak asik gitu sih, tapi agak asik-asiknya membawa asap di kepala. Oke, next pertanyaannya. Eva, kalau aku suka sama kamu gimana? Ciela, ya udah aku sukain balik, tapi ngomong langsung ya. Pertanyaan selanjutnya. Tips. Bukan. Salah. Cita-citanya apa? Cita-cita saya nggak tahu, pokoknya kayak dari capek banget kalau ngomongin cita-cita. SD cita-citanya jadi dokter, SMP cita-citanya jadi guru, sekarang intinya jadi orang yang sukses aja sih buat kedepannya, menjadi apapun kayak gitu loh. Tapi namanya hidup kan harus punya tujuan gitu kan. Kayak gue sih cita-citanya kalau misalkan gue udah sukses ataupun apa, gue pengen kayak membuka kayak suatu
usaha di bidang kuliner gitu loh, supaya orang-orang bisa menikmati juga gitu kan, menikmati kuliner khas GG gitu kan, dan juga bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Kita tuh sukses bukan sekadar untuk diri sendiri aja, tapi untuk bisa juga ke orang lain itu gimana gitu. Pengennya sih gitu, sukses bersama dengan orang-orang lain. Belum selesai, udah kabur aja. Oke, kita jawab lagi pertanyaan selanjutnya. KF tutor move on dong. Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nggak bisa dijawab pokoknya pertanyaan ini. Move on-nya, karena setiap orang move on-nya tuh beda-beda gitu kan. Next, PKL di mana nih ntar? Nggak tahu ya. Soalnya dari pihak sekolah juga belum ada informasi apa-apa. Padahal itu 11. Tapi kalau kayak dengar-dengar sih kayak sekitar pertengahan tahun gitu loh. Jadi sekitar kayak bulan Juni, Juli, kayak gitulah pokoknya. Ya kayak gitulah pokoknya. Ya dengar-dengar, baru dengar-dengar gitu. Pokoknya kalian kalau ada yang rekomendasi tempat PKL, spill dong, please. Ntar kita PKL bareng. Pertanyaan selanjutnya. Wah, udah pertanyaan terakhir nih. Simak. Apakah dalam sistem pendidikan Indonesia ada hal yang tidak kamu sukai? Sebutkan hal tersebut serta perubahan yang terlintas di benakmu. Anjay, benakmu. Jadi dalam sistem pendidikan di Indonesia sih kayak sama Bang Jerome gitu loh. Bang Jerome kan pernah bilang kalau sistem pendidikan di Indonesia tuh kayak lama gitu, dan gue setuju gitu, karena kalau menurut gue kalau kelamaan di sekolah juga nggak baik-baik juga sih. Bukan nggak baik sih, baik, tapi kan setiap orang tuh kan beda-beda kan, kayak moodnya gitu, atau ada masalah ataupun apa kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kayak menurut gue kalau kita bisa mengurangi jam belajar sedikit aja, minimal 2 jam lah kayak gitu dikurangi, kita kan bisa untuk mengeksplor diri. Contohnya nih pas gue sekolah online gue cuma setengah hari, dan gue bisa mengeksplor diri gue buat untuk terjun ke dunia YouTube yang bisa bermanfaat untuk gue dan insya Allah untuk orang lain juga. Dan dengar-dengar udah habis. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, di subscribe channelnya, dan jangan lupa untuk di share ke teman-temannya semua, mau dari Instagram, WhatsApp, Twitter, pokoknya share aja, share dimanapun kalian suka, asalkan yang baik-baik ya. Dan ini udah malam banget, lu lihat dong, udah malam banget, gue mau tidur, besok sekolah. Bye bye. Tangan kanan, bye bye. Ini tangan kanan ya, bye bye.